Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon waktunya 5 menit aja untuk mendengarkan bagaimana perjalanan buku kita. Baik, yang terhormat Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Undira Universitas Dian Nusantara ini yang berada di lokasi, kalau kita lihat segitiga emas Kuningan, berarti Undira ini ada di segitiga emas Jakarta Barat. Tempatnya sangat strategis sekali sehingga sangat mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Thoyib, juga sekaligus sebagai founder dari komunitas pengajian online atau komunitas ngaji bareng online yang saya hormati, Bapak Dr. Suharyadi, Bapak Ibu semua, guru-guru kami, orang tua kami, Masya Allah, pada hari ini saya sangat terharu bertemu dengan Bapak Ibu semua, sekaligus sebagai pengisi acara Pak Dwiki Darmawan di sini juga, Pak Rudi Rajab, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan juga sebagai panitia, baik panitia dari silaturahmi dan bedah buku ini dan sekaligus panitia dari pembuatan buku. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, saya akan mengungkapkan satu rahasia. Mungkin Bapak Ibu ingin mendengarkan rahasia itu dari saya. Nah, selama ini saya mengungkapkan hal ini hanya di sini. Yang pertama adalah bahwa buku ini adalah idenya dari Bapak Ibu semua, bukan dari saya, bukan dari kami panitia. Kami panitia hanya mengeksekusi, hanya menjalankan amanah yang telah diberikan dari Yayasan NBO kepada kami. Nah, rahasia yang kedua ya mungkin ya, di dalam mengeksekusi buku ini, panitia itu juga termasuk editor. Jadi kita kerja rangkap nih, kayak seperti saya nih ya, saya sebagai ceritanya nih, mungkin karena yang paling senior ya, dijadikan ketua panitia penulisan buku sekaligus sebagai ketua panitia silaturahmi dan bedah buku. Jadi kalaupun ada kesalahan apapun itu ada di saya ya, saya akan mencatat itu untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian rahasia yang ketiga ya, rahasia yang ketiga yang mungkin ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu semua yang ingin menulis. Di sini hadir Pak Tamrin Dahlan. Pak Tamrin Dahlan, terima kasih Pak Tamrin Dahlan sudah hadir. Beliau itu dari Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan yang menerbitkan buku secara gratis. Nah, tandanya apa kalau buku kita berkualitas? Ada ISBN-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses buku ini bukan hanya di Perpusnas, tetapi juga secara internasional. Jadi di Paupere ya, mana Ibu Endang Zohani, nanti kalau kita googling itu Paupere gitu ya, akan terlihat oh itu ada di buku ini gitu ya, dan yang lain-lain. Nah ini Pak Tamrin Dahlan ini, beliau adalah pegiat literasi. Apa itu literasi? Literasi itu adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Ya, mohon maaf, saya juga punya kemampuan membaca dan menulis ya. Tetapi akhir-akhir ini saya merasakan kemampuan saya itu menurun gitu ya. Karena apa? Saya lebih banyak membaca status gitu ya.
Instagram, Facebook, WA gitu. Nah ini Pak Tamrin Dahlan berupaya untuk supaya kebiasaan atau budaya membaca dan menulis itu menular kepada kita semua. Ya, kemudian setelah itu terbit ya, buku ini didistribusikan melalui JNE. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya JNE itu. Jadi kalau misalnya kita membeli buku ini ada apa namanya? Ada sponsor dari JNE, ya. Nah, walaupun demikian, itu menerbitkan secara gratis. Kita mencetak Bapak Ibu 1000 eksemplar. Kenapa angka 1000 eksemplar itu? Karena kita melihat jamaah yang paling besar di hari Jumat itu adalah 1000 eksemplar itu, dan tentunya akan ada biaya Bapak Ibu ya untuk mencetak ini ya. Nanti kita sediakan stand bagi yang belum memiliki, bisa membeli buku ini ya, di samping door prize tentunya ya. Dengan membeli buku ini Bapak Ibu bisa sekaligus bersedekah kepada yayasan NBO walaupun kecil, tetapi karena doa kita semua yang kecil itu bisa menjadi manfaat yang besar begitu. Terima kasih juga kepada tadi mohon maaf saya belum sebutkan Presiden Direktur dari JNE ya. Ini Bapak Muhammad Feryadi, mungkin ada yang mewakili. Sekali lagi kami ucapkan ya dari JNE ya, yang telah memberikan fasilitas untuk pengiriman ini secara gratis ya. Tapi walaupun gratis, kita tetap ada biaya cetak ya. Nah, mohon Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk memiliki buku ini. Nanti kita akan setuju setelah kita melakukan atau mendengarkan bedah buku yang dilakukan oleh Pak Ruzi Rajab, kemudian Pak Mehmet Gunawan. Baik, yang terakhir adalah kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya, untuk meneruskan perjalanan kita, karena NBO itu akan terus, sekarang ini 800 sekian gitu, itu akan terus dan insya Allah kita akan bukukan. Jadi mohon kontribusi Bapak Ibu semua untuk bisa membuat satu tulisan apapun ya. Mungkin temanya itu bisa sama, temanya misalnya mengenai rahmatan lil alamin, tetapi karena kita semua punya keunikan, pasti sudut pandangnya akan berbeda ya. Baiklah, kita semangat ya Bapak Ibu ya untuk membuat serial buku ke NBO kedua ya. Ini Pak Mehmet senior saya yang sangat piawai terhadap redaksional dan lain-lain, siap ya Pak untuk menjadi editor selanjutnya. Mohon maaf ya Pak, jadi didaulat sekarang ini. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emi berkenan untuk tetap di tempat. Kami akan memberikan cindera mata yang akan diberikan melalui Ketua Yayasan NBO, Bapak Dedi Junaidi. Dipersilakan. Kami persilakan kepada Bapak Dedi Junaidi. Cindera mata ini diberikan berkat sponsor dari TVRI yang kebetulan pada hari ini hadir direkturnya, yaitu Ibu Rini Padmineraka. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak Dedi.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan melanjutkan kembali acara. Selanjutnya merupakan sambutan founder NBO kepada Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Thoyib MM, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل عبادك الصالحين اللهم الهمنا علما نعلم به أوامرك ونواهيك warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tiada lain yang dapat kita hantarkan melainkan hanyalah sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Bahwa terlaksana pertemuan pada hari ini tidak akan berlangsung semuanya ini kalaulah bukan dikarenakan Allah telah mendesain, kalau bukan dikarenakan Allah telah menetapkan dan mengizinkan hal ini berlaku untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasanya tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan kembali di dalam forum ini. Ketika kita membaca judul dan tema daripada pertemuan ini saja Bapak dan Ibu, tergetar hati kita rasanya membaca bahwa kita dihimpun di tempat ini di dalam rangka kita bersilaturahim, yang di dalam kata ini terdapat nama Allah di dalamnya, Ar-Rahim. Dan bedah buku Bapak Ibu sekalian, bedah buku bukan hanya sekedar kita membedah buku NBO. Secara fisik memang iya, pada hari ini kita akan melaksanakan bedah buku NBO yang merupakan ekspresi dan gambaran daripada suara hati dari Bapak Ibu semuanya. Namun sebetulnya benang merah daripada bedah buku ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak terhantar kita di dalam kebersamaan dan persaudaraan yang indah ini kalau tidak diawali dengan Allah telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, Iqra, Iqra. Maka itulah Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah, bacalah, bacalah. Maka ketika kita mendapati bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
ketika kita mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan luar biasa kepada kita semuanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergulirnya siang dan malam itu hanyalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Nah, maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di dalam kehidupan ini, melainkan pada setiap saat terdapat simbol dan tanda-tanda dari Allah yang perlu kita baca. Yang kita baca bukan hanya dengan mata kepala kita, tetapi kita membacanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini, semuanya hanyalah merupakan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihantarkannya kepada kita. Dan bahwa betapa sesungguhnya dengan benih kasih sayang karena Allah itulah Allah hadirkan icip-icip pada pagi hari ini dengan kita dipertemukan dalam suasana sukacita yang luar biasa, walaupun secara fisik kita tidak pernah berjumpa sebelum ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita menyadari benar bahwa tidak sebanding dan tidak bisa kita membayangkan atas apa yang akan Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan penuh keimanan kepadanya, maka sesungguhnya apa yang kita dapati pada pagi hari ini, ketika rasa persaudaraan itu benar-benar hadir, sebetulnya hanyalah sekedar icip-icip yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan betapa Bapak dan Ibu kita merindukan sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kebersamaan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi awal dan menambah keyakinan kita semuanya bahwa Allah akan mengumpulkan kita semuanya sebagaimana Allah telah menyampaikan di dalam surah ke-39 dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-73 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya pun telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tiada suatu pun yang kebetulan pula di dalam pertemuan yang kita dapati pada pagi hari ini. Ketika kita mendengarkan secara seksama Ustadz Mahfuzul Huluki Al-Hajki melantunkan ayat-ayat ke-12 dan ayat ke-13 yang terdapat pada surah Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan dalam persaudaraan itu dan bertakwalah. Sesungguhnya Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya di dalam pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini, betapa bahagianya Bapak dan Ibu kita diperjumpakan di dalam tempat ini. Kalaulah bukan dikarenakan Allah yang telah menetapkan dan Allah yang maha mengatur, maka sesungguhnya kejadian yang kita alami sejak hari pertama kita berada dalam NBO ini bukan dikarenakan siapa-siapa, tetapi dikarenakan Allah memang telah menetapkannya, dan hal ini berlaku untuk kita semuanya. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya kita perhatikan benar bahwa setiap kejadian di dalam kehidupan kita
Kalau misalnya kita perhatikan secara seksama, dan khususnya di dalam pertemuan yang kita laksanakan sekarang ini adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat yang kita baca selama ini bukannya hanya ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi ayat itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Anfal ayat ke-62, Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang yang beriman, dan Dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman itu. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaanmu yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati pertemuan pada pagi hari ini, betapa sesungguhnya rasanya tidak mungkin kita bayangkan selama ini ketika kita hanya menghadapi layar kaca dan melihat wajah-wajah seakan-akan tidak ada arti apa-apa. Namun membuktikan kepada kita semuanya pada saat ini Bapak dan Ibu, walaupun tidak pernah berjumpa sekalipun, ketika Allah persatukan hati kita dalam iman dan Islam, maka kita bisa merasakan bahwa ketika kita berjumpa secara fisik pada hari ini, seakan-akan kita telah pernah berjumpa bertahun-tahun lamanya. Tidak berlaku semuanya ini kalau bukan dikarenakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon Bapak Ibu sekalian, di tengah kita telah mendapati bahwa beberapa peserta dari ngaji bareng online ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, walaupun secara fisik kita telah terpisahkan, namun ketika hati disatukan dalam iman dan Islam, maka ternyata tidak perjumpaan secara fisik itu tidak menimbulkan sesuatu yang besar. Tetapi ketika hati yang dipersatukan itulah mudah-mudahan Allah akan himpun kita. Walaupun tidak sempat kita berjumpa dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita lainnya, yang kita tahu bahwa betapa mereka menginginkan untuk hadir pula di dalam forum ini. Seperti halnya disampaikan oleh Ibu Suce, disampaikan oleh Ibu Inun dari Amerika itu, mereka kepingin hadir katanya di tempat ini. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sama-sama mendoakan, walaupun Ibu Suce, Ibu Inun, dan saudara-saudara kita yang lainnya tidak hadir di tempat ini, tidak masalah Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita semuanya senantiasa diikat dan dipersatukan dalam iman dan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka mudah-mudahan Allah akan himpun kita, akan kumpulkan kita, sebagaimana yang telah kita dapati di dalam surah Az-Zumar. Dan semoga rombongan yang dimaksudkan di dalam surah Az-Zumar itu adalah termasuk pula rombongan dalam komunitas yang sangat kecil, dalam forum ngaji bareng online ini, yang Allah akan abadikan mudah-mudahan kita, bukan hanya dalam persadaran kehidupan di dunia, namun yang paling utama semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, dan menelusuri perjalanan kehidupan ini untuk meningkatkan amal-amal soleh kita, dan diantaranya adalah istiqomah dengan kita mengkaji Al-Quran. Walaupun kita mengetahui Bapak dan Ibu sangat terbatas sesungguhnya, sehebat apapun pengetahuan seseorang sangat kecil dan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang Allah utamakan dan minta dari kita semuanya adalah keistiqomahan. Maka pada akhirnya hidayah dan hikmah itu hanyalah Allah yang akan memberikan untuk kita semuanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang maha pemberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan dan kebersamaan dalam silaturahim yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga atas apa yang kita laksanakan Allah bimbing kita senantiasa, sehingga kita benar-benar dapat menempatkan diri setiap saat berada dalam kepantasan, berada dalam kepatutan untuk menjadi bagian dari hamba Allah yang dipilihnya untuk mendapatkan hikmah, petunjuk dan hidayah darinya.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam pertemuan pada hari ini, mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih yang tidak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas atas segala kebaikan yang telah Bapak dan Ibu hantarkan di dalam perjalanan kehidupan NBO ini. Kepada Profesor Suryadi beserta seluruh sivitas akademika dari Universitas Dian Nusantara, dan kemudian dari Bapak dan Ibu dari PT IKI, di mana saya mengenyam ilmu dan saya didik dari PT IKI, yang hadir pada pagi hari ini. Guru kami, pembimbing disertasi saya, Bapak Dr. Muhammad Haredi MA. Semoga seluruh jajaran PT IKI senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dan jemaah ngaji bareng online ini, semoga sekecil apapun dalam pandangan kita, kebaikan yang kita lakukan semoga menjadi kebaikan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita bisa berada dalam pertemuan seperti ini kalau hanya ada pembicara saja tanpa ada pemirsanya. Maka sesungguhnya Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang paling menentukan adalah keberadaan kita semuanya dalam keberjamaah ini sendiri. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa Allah sesungguhnya mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah itu dengan berbaris-baris, dengan bersaf-saf, dengan terdapat keteraturan di dalamnya, dan bahwa Allah menggambarkan mereka ini bagaikan benteng tembok yang sangat kokoh itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, silaturahim yang Allah hadirkan untuk kita semuanya menjadi tali silaturahim yang Allah abadikan, dan bahwa betapa begitu banyaknya contoh yang dihadir di seputar kita. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya banyak sekali berguru dari Bapak dan Ibu. Kepada Pak Ilya, banyak hal yang kita bisa pelajari dari beliau. Bapak dan Ibu bisa melihat Pak Ilya selalu sharing dan menyampaikan kepada kita. Terbatas pandangannya, tidak bisa melihat dalam jarak yang sedikit saja jauh darinya. Namun Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bisa melihat. Boleh jadi kalau seandainya dipilih siapa the best dress hari ini, maka itu akan jatuh kepada Pak Ilya. Pak Ilya, kami mohon kiranya Pak Ilya untuk bisa berdiri. Pak Ilya, mohon Pak Ilya kiranya berdiri. Pak Ilya, tepuk tangan untuk Pak Ilya. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara umur, memang Pak Ilya sudah sangat senior, lebih 80 tahun usianya. Tetapi berbicara semangat, Pak Ilya sudah adalah pemuda yang luar biasa. Dan bahwa betapa setiap hari NBO, siapa yang menyapa pertama, maka Pak Ilya itu yang menyapa pertama dalam pertemuan ini. Nah Bapak Ibu sekalian, begitu banyaknya contoh yang dihadiri seputar kita. Namun kita mengetahui juga Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pertemuan ini kesempatan pula kita juga untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit, termasuk diantaranya sama-sama kita mendoakan guru kita, sahabat kita, Bapak Faisal Baraas. Bapak Ibu sekalian, sudah niat untuk hadir tetapi kondisinya tidak memungkinkan, dan begitu banyak lagi saudara kita yang tidak hadir dikarenakan sakit. Semoga Allah sehatkan dan Allah sembuhkan dan Allah rahmati serta berkahi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam penyampaian pada hari ini dan di dalam episode-episode yang dilaksanakan dalam NBO terdapat segala sesuatu dari ucapan, sikap dan perilaku yang tidak pantas, yang tidak berkenan. Dengan sepenuh hati saya memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada seluruh pendukung dan terutama peserta NBO, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan terbaik bagi Bapak dan Ibu semuanya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah bersama-sama kita mendengarkan sambutan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu pimpinan NBO, selanjutnya merupakan penayangan profil 62 penulis buku inspirasi Al-Quran sepanjang hari. Baik, Bapak Ibu boleh tepuk tangan sekali lagi. Sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu.
Baru saja kita saksikan bersama profil dari 62 penulis buku inspirasi Al-Quran sepanjang hari yang tentunya sesaat lagi akan dibedah bersama oleh beberapa narasumber dan juga pembedah buku yang juga telah dihadirkan khusus untuk hari ini dan akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Anda Miranti Abidin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, izinkan kami untuk memanggil Ibu Miranti Abidin. Bapak Ibu tentunya sudah sangat mengenal bahwa beliau adalah founder dari Fortune PR. Kepada beliau kami persilahkan. Saya mohon agar didampingi oleh Pak Rudi Rajab Izin Bapak dan Ibu, Pak Mehmet boleh Gunawan. Izin ya. Saya disuruh pindah, maaf. Pak Rudi Rajab dan juga Pak Mehmet Gunawan sebagai pembedah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Profesor Suharyadi, yang kami hormati guru kami Dr. Hasanuddin Thaib, dan yang kami hormati Dr. Muhammad Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama disampaikan juga tadi oleh Prof. Suharyadi bahwa kita perlu bersyukur pada hari ini kita bisa bertatap muka. Cukup lama kita hanya melihat secara online, tapi alhamdulillah suatu kegembiraan, kebahagiaan dari kita semua untuk bisa bertatap muka pada hari ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan selain silaturahim juga akan mengadakan program pembedahan buku. Nah, kalau kita lihat itu bukunya dengan judul Inspirasi Al-Quran Sepanjang Hari. Cantik ya, namanya bagus sekali. Dan ini memang ditulis oleh komunitas NBO kebanyakannya, dan juga tokoh-tokoh luar yang pernah mengisi beranda kita dan juga bersedia untuk memberikan tulisan pada buku kita ini. Nah, targetnya kita harapkan bahwa seluruh anggota NBO juga memiliki buku ini. Ini suatu kebanggaan kita kan ya. Kita harapkan bahwa teman-teman semua memiliki buku ini. Dan juga ini kita ingin juga sebarkan ke masyarakat luas. Karena kita ingin berbagi inspirasi ini kepada masyarakat luas. Insya Allah ini bisa kita sebarkan dalam waktu yang lama. Dan ini sudah ditaruh juga di Tokopedia sebetulnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kami diminta untuk membedah buku ini. Nah, saya kebetulan jadi moderator. Dan pembedah ini adalah tokoh-tokoh kita. Siapa yang tidak kenal? Ya kan? Pak Rudi Rajab dan Bapak Mehmet Gunawan. Nah, jadi kita akan adakan pembedahan dua pemapar, Pak Rudi dan Pak Mehmet. Kemudian dilanjutkan juga dengan penanggap. Ada dua tokoh kita juga yang akan menanggapi apa yang sudah dibedah. Kami juga minta untuk Pak Ibu Fadlun untuk turut bersama kami di sini. Silakan Ibu. Dan juga Bapak Insinyur Agustasil Syahruzah atau Mas Ibong. Wah, itu nama populernya Mas Ibong. Silahkan Mas Ibong dan Ibu Fadlun mengisi tempat. Jadi setelah pembedahan ada juga penanggapan, kita juga menyediakan ruang untuk tanya jawab. Nah, ini suatu hal yang kita harapkan para hadirin betul-betul juga ikut
dua arah ya kita ya. Silahkan bertanya dan jangan lupa juga saya kalau tidak salah ada hadiah loh. Ada hadiah dari panitia untuk siapa yang bertanya. Jadi gunakan kesempatan itu. Satu hal saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya minta ini kebetulan ini adalah tokoh-tokoh kita. Saya minta betul-betul perhatian. Nggak lama loh, cuma 90 menit ya. Saya betul-betul minta perhatian kita penuh untuk bedah buku ini. Jadi ini juga buku yang kita banggakan ya, kita ingin tahu lebih dalam. Nah kebetulan bapak-bapak ini adalah pembedah buku dan juga nanti mendapat tambahan dari penanggap. Baiklah, untuk itu izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Rudi Rajab. Rudi Rajab. Formal education, Institut Teknologi Bandung, graduated in Chemical Engineering 1967 to 1974. Nah ini formal experience beliau ini juga banyak, tapi juga cukup sangat menarik ya. President Director of PT Kreasindo Resources Indonesia 2010 until present. Kemudian juga sebagai Majelis Wali Amanah University Custodian Board dari Universitas Pendidikan Indonesia 2005 to 2015. Juga Committee Board of Yayasan Prima Energindo ya Pak, betul ya? Ya. Kemudian President Director of PT Banten Global Development, ini tahun 2007 sampai 2013. CEO President Director of PT El Nusa Tbk 2001 until 2007. Kemudian President Director of PT El Nusa Harapan, ini tahun 2001 to 2003. President Director of PT El Nusa Petrotechnik 1996 to 2000. Project of Development Manager of PT El Nusa Petrotechnik 1993 to 1996. Operation Director of PT Arganusa 1987 to 1993. Technical Director of PT Andalas Daya Kuarta Trading and Construction 1980 to 1986. Vice Director of PT Perkebunan Lijen Surabaya 1930 to 1978. Ini boleh saya mungkin cuplik beberapa saja ya Pak ya, boleh ya, dari apa your other working experience ini. Jadi beliau juga 2006 to 2021 Vice Chairman of Middle East of Indonesian Chamber of Commerce and Industry and Bilateral Permanent Committees for Iran. Kemudian juga 1996 sampai 2001 Pertamina Unit 1 to 7 Refinery Maintenance Implementation Program 1988 to 1990. Energy Conservation Capacity Up Air Preheater Crude Distillation Unit Pertamina. Kemudian 1982 sampai 1984 Subcontractor to Hyundai ENC, Daihim and Técnicas Reunidas. Ini perusahaan apa nih Pak? Dari Spanyol, oke. Hydrocrackers Pertamina Project in Dumai. Dan total kapasitinya bagus juga, 125,000 barrels per day. Wah hebat ya. Kemudian juga 1978 to 1980 Project Management for Pipeline of LNG Projects at East Kalimantan, Power Plant and Pipeline Pertamina Plant in Dumai. Nah itulah begitu panjang ya dan begitu apa, begitu strategisnya posisi beliau dalam berbagai perusahaan ini. Nah untuk mempercepat waktu saya persilahkan Bapak Rudi Rajab untuk mulai pembedahannya. Silahkan Pak.
Saya boleh minta perhatian, boleh saya punya permintaan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya nggak kedengaran. Ini ibu-ibu nih bagiannya. Ibu-ibu mohon perhatian karena ini tokoh-tokoh kita ingin berikan paparannya dan kita menghormati sekali acara ini. Mohon sekali kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan. Terima kasih. Iya. Ini ada permintaan dari senior saya, Pak Mehmet, supaya bisa berdiri lebih bagus katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, saya hormati Bapak Suharyadi, Dr. Suharyadi, Profesor Suharyadi, Rektor Udira dan Pembina NBO, pendiri NBO. Yang saya hormati Dr. Insinyur Hasanuddin Thoyib, guru kita semua. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Pak Hasan, guru kami adalah Bapak Ibu semua anggota NBO. Dan kami mendapatkan kehormatan untuk berdiri di depan para guru kami sendiri di NBO ini. Yang kami hormati Dr. Muhammad Haryadi, pelindung dan juga penasihat senior, dan juga Ustadz Taslim yang baru datang hadir bersama kita, Bapak Jenderal Agus. Terima kasih Pak, selamat juga. Ibu bapak sekalian yang dihormati, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah hadirat Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan kesehatan kita bisa bersama pada pagi hari ini, acara pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja, Pak Mehmet mohon izin. Terima kasih tadi kami sampaikan atas pembacaan kurikulum vitae yang terlalu panjang mungkin Ibu ya, tapi insya Allah juga memberikan inspirasi. Acara bedah buku ini sebenarnya adalah yang kedua setelah inspirasi Quran sepanjang hari yang menjadi topik pada pagi hari ini. Di mana topik hari ini adalah silaturahmi sesungguhnya. Yang kedua adalah bedah buku. Jadi kita bedah buku ini insya Allah menyambung tali silaturahmi. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami akan dengarkan pada hari ini adalah bedah buku. Mohon kesabaran Ibu Bapak sekalian. Dari 432 halaman, 62 penulis buku, sesungguhnya semuanya adalah pembedah buku, semuanya adalah guru-guru kami. Jadi memang sulit Ibu untuk bisa membedah buku ini, di mananya yang mau dibedah, karena semua tulisan-tulisan itu bagus dan tulisan-tulisan itu berdasarkan penulisan dengan hati. Jadi hati yang tulus akan bersambung apabila tidak ada pretensi mengharapkan feedback apapun. Hanya memberi, memberi, dan memberi. Insya Allah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berikan kesehatan dan kekuatan. Yang pertama saya ingin menyampaikan latar belakang dari kita semua ini adalah berbagai jenis disiplin. Dari sebutkan saja di NBO ini dan penulis-penulis yang ada di NBO yang 62 orang ini, dari mulai pengusaha, pedagang, saintis, teknologis,
Jenderal Pak Agus Surya Bakti, dan juga penerbit profesional, dokter, peneliti, dan banyak lagi. Dan di antara anggota kita banyak juga yang menteri, pensiunan menteri tentunya Pak Suharyadi. Oleh karena itu dengan berbagai latar belakang ini insya Allah kita bisa saling mengisi, saling mengasah dan saling mengasuh ilmu yang kita peroleh ini dengan rahmatan lil alamin, konsep rahmatan lil alamin. Yang pertama saya ingin mulai dengan kesan ataupun yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak ada yang kebetulan. Tidak ada by coincidence. Semua sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang kebetulan, disampaikan tadi oleh Pak Hasan dengan jelas sekali dan disampaikan dalam Ustadz pengajian tadi Mahfuzul Kuluki dalam surat Al-Hujurat. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan alam semesta ini. Kemudian juga Bu Emi menyampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam alam ini. Yang ada adalah rencana Allah. Rencana Allah lah yang membuat kebetulan itu terjadi. Kemudian ingin kami sampaikan bahwa kebetulan yang terjadi dengan terbitnya ide untuk NBO bukan hanya Pak Hasan sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebetulan itu kepada orang-orang terdekat Pak Hasan dan orang-orang yang mendukung Pak Hasan, termasuk di sini Pak Muharbianto yang juga sahabat saya dari Teknologi Kimia ITB, dan juga tentunya pada waktu beliau menyampaikan itu langsung pada Pak Suharyadi, Pak Suharyadi langsung bilang oke, sami'na wa ata'na, tidak ada yang kebetulan, saya dengar, saya laksanakan. Ini apa artinya Ibu Bapak sekalian? Artinya sambung rasa itu langsung terjadi. Jangan dilihat bahwa Pak Suharyadi sudah menunjuk Pak Hasan sebagai atau mengangkat Pak Hasan sebagai wakil. Itu hanya sarana saja. Sesungguhnya Allah yang memberikan segala-galanya. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan dari yang pertama. Tidak ada yang kebetulan. Kemudian Profesor Aksin Sako memberikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini kaya. Apa yang kita miliki? 3 kekayaan di dalam alam ini, keadaan hidupan umat semesta ini. Ada Allah, Al-Quran, dan Rasulullah. Dengan ketiga kekayaan ini tidak perlu kita mempunyai rasa takut, rasa gamang, rasa di mana ibu-ibu, bapak-bapak, terutama juga kepala-kepala keluarga yang sudah menginjak di atas 70, yang merasa sudah tidak bisa lagi seperti semula, seperti usia muda semula, segesit semula, seenergik semula, tapi mempersiapkan diri menghadapi masa di mana akan bertemu, dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, tapi semangat itu masih semangat rahmatan lil alamin. Oleh karena itu 3 kekayaan ini Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW adalah menjadi aset yang kekal, yang menjadi petunjuk untuk tidak la takhaf la tahzan, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, Allah bersama kita. Oleh karena itu juga inilah yang menyemangati kita di dalam pengajian NPO setiap pagi, di mana kita selalu mengharapkan pertemuan dengan seluruh jemaah NBO. Pertemuan yang pagi hari selalu diceriahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dhani Hasan, sehat-sehat, Pak Ilya, sehat-sehat. Inilah yang menyemangati kita dalam kehidupan kita, terutama kehidupan akhir kita, estafet terakhir dalam menghadapi kehidupan ini. Kita mendapatkan sahabat-sahabat yang ternyata semuanya menjadi satu reunian besar. Pasar Assalamualaikum pada pagi ini menunjukkan reunian ini ataupun pertemuan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian Pak Kristiono melakukan pemahaman kita besar yang terkembang di dalam alam semesta ini, melahirkan peradaban agung
Arnold Toynbee menyebutkan konsep creative minority. Konsep creative minority ini adalah suatu konsep challenge and response theory Arnold Toynbee, seorang sarjana sejarawan dari UK, dari Inggris, yang menginspirasi bahwa challenge and response theory ini sesuatu yang selalu ada, yang membuat alam ini dynamic. Alam ini dynamic menuju kepada sesuatu. Nanti ada terkait dengan menuju kepada sesuatu, akan dikemanakan alam ini. Alam ini selalu tumbuh, berkembang, dan menyusut lagi dan hilang. Pak Prof. Saswinadi menyatakan maksud dari ketiadaan. Jadi nanti kita akan sampai ke sana. Pak Kristiono menyebutkan melahirkan peradaban agung, di mana peradaban agung itu timbul dari konsep creative minority. Kemudian kita sedikit menginjak kepada bedah buku berikutnya. Yang kedua adalah ada pemanfaatan sumber energi pemanasan global dari Prof. Song, Emi Perdana Hari, Bu Emi Perdana Hari, yang sangat piawai sekali, dan juga Profesor Maisar Rahman di halaman 247. Pak Maisar, guru saya, sahabat saya, terima kasih Pak Maisar telah memberikan semangat untuk bisa memahami keseimbangan energi di alam ini. Pak Maisar bersama kami bercita-cita untuk membangun kilang minyak, di mana minyak bumi itu nanti bertransformasi menjadi non-fosil, di mana non-fosil itu di dalamnya ada petrochemicals, di mana petrochemicals ini menjadi sesuatu aset yang pengetahuan yang mudah-mudahan insya Allah Pak Maisar ya, sampai Allah memanggil cita-cita ini hendaknya bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Prof. Song menyebutkan sumber energi yang tersimpan di dalam lapisan atmosfer dalam bentuk CO2 ini akan menjadi malak kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kalau kita mengelolanya dengan baik, maka sumber energi ini menjadi manfaat untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana sumber energi ini sudah disepakati, di mana CO2 yang dibuang, yang terjebak trap dalam atmosfer itu harus ditreatment dengan sedemikian rupa. Ini Bu Evi akan banyak sekali bisa bercerita sebenarnya. Mohon berdiri juga Bu Evi. Bu Evi. Prof. Evi. Prof. Evi ini adalah salah satu di antara jemaah NBO yang paling rajin bersama Prof. Tati, adik saya. Tati minta berdiri juga. Terima kasih. Edisi berikutnya tentunya kami menunggu tulisan-tulisan dari Prof. Evi. Kemudian ada satu lagi yang sangat menyentuh perjuangan dua sahabat untuk menjadi dokter di Universitas Gadjah Mada. Yang pertama adalah seorang dokter yang diinspirasi oleh keponakannya, anak dari kakaknya, yang nyaris buta pada waktu dilahirkan. Dan kesan ini memberikan sesuatu kesan yang sangat mendalam dan motivasi kepada seorang dokter sahabat kami ini untuk bisa menjadi dokter mata, spesialis mata. Dan bersama-sama sahabatnya, kekurangan biaya sebenarnya. Tadi di bawah sudah bicara sama Pak Suharyadi dan ibu dokter kita yang sangat kita sayangi ini, yang selalu hadir pada setiap pagi acara NBO, bercita-cita untuk masuk Universitas Gadjah Mada dengan menyebutkan Fakultas Kedokteran menjadi tujuannya. Tapi apa daya, uang yang ada di kantong cuma 2.500. Sedangkan pendaftaran itu memerlukan 75.000. Dan juga sahabatnya yang nanti, saya nggak tahu Pak Hasan, apakah boleh kita sebut namanya atau kita sayembarakan atau kita door prize kan? Saya nggak mau sebut namanya dulu, yang sekarang SPOG. Dari dokter juga, yang di kantongnya diberikan bekal sama orang tuanya hanya 7.500. Kita bayangkan bagaimana mendapatkan 75.000. Tapi tangan-tangan Allah kembali lagi
berbicara. Tangan Allah lah yang menyatakan itu, di mana Profesor Abiono itu hanya menulis satu lembar, satu kata saja, pro paupere. Pro paupere ini Pak Suharyadi orang miskin. Orang miskin. Kedua dokter ini ada di antara kita semua. Bolehkah kita sebutkan namanya, Pak Hasan? Silakan berdiri, Ibu Dokter Endang Johani. Dan Ibu Dokter Karmini. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Inilah silaturahmi. Dan itu bertahan untuk 50 tahun, setengah abad lebih. Dan hasilnya si Mas yang hampir buta tadi sudah menjadi duta besar di beberapa negara dan sukses dan sangat gagah. Tepuk tangan untuk itu. Bu, boleh sedikit lagi? Boleh, silakan. Kemudian mungkin tidak hadir di antara kita. Ini ada yang juga salah satu yang sesepuh kita. Karena sesepuh kita ini sesungguhnya ada yang usia 89 tahun, Pak. Yaitu Profesor Dr. Ibu Yustika Baharsyah. Tapi beliau tidak hadir. Tapi yang hadir di sini yang sesepuh kita adalah yang tersepuh Pak Ilya. Saya kira Pak Ilya. Pak Ilya. Pak Ilya dan Pak Ibong ini membuat satu kesan kepada kami, yaitu satu kata sebenarnya Pak Ibong. Nanti Pak Ibong bisa melanjutkan. Menjadi Islam yang kafah. Dan saya tidak sendiri lagi ya Pak Ilya. Jadi kata-kata yang ditulis oleh Pak Ibong dan Pak Ilya itu juga sangat menyentuh. Semuanya sebenarnya menyentuh. Saya juga nggak ngerti lagi yang mana yang duluan, mana yang terakhir. Tapi rasanya semua apa yang dikatakan ditulis. Karena apa yang dikatakan itu, kata orang Sano, the words is flying away, but the words is lasting. Jadi yang tertulis itu lasting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kenapa dibaca? Kalau hanya mendengar saja, mungkin akan flying away. Tapi kalau dituliskan, will be forever. Nah, inilah yang akan menjadi kesan dan pesan kita untuk membedah Al-Quran ini. Yang terakhir, karena waktunya pendek, ada satu yang mengesankan. Tulisannya itu ada 16 halaman. Ditulis oleh seorang sahabat saya. Sebenarnya kakaknya sahabat saya. Beliau kelahiran Padang Panjang. Padang Panjang dikenal dengan Mak Syukur, sate Mak Syukur. Dan kalau kita semua nanti piknik ke Bukit Tinggi, Pak Hasan, Pak Suharyadi, kita usulkan mampir ke Mak Syukur. Mak Syukur itu enak sekali itu satenya. Perjalanan panjang ini menunjukkan perjuangan seorang anak manusia, keluarga dari 8 anak. Masih kalah satu dengan keluarga Rajab kami, Pak. 9 orang. Ini keluarga Mu'in namanya, dari Padang Panjang. 8 anak. Di mana 8 anak ini 5 diantaranya mempunyai gelar doktor dan di ITB. Oleh karena itu perjalanan panjang ini menjadi sangat-sangat berharga. Perjalanan panjang never give up dari seorang ibu untuk tetap membiayai anak-anaknya untuk bersekolah sampai setinggi-tingginya. Dan anak-anaknya pun mempunyai daya juang yang luar biasa. Tulisan yang 16 halaman ini cukup mewakili kita semua. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mendapatkan seorang suami yang bertanggung jawab. Kebetulan suami beliau adalah sahabat saya juga. Dan kemudian sukses membina suatu korporasi yang dari 2 orang karyawan saja menjadi 12.000 orang. Dan itu melalui masa-masa yang luar biasa sulit, yaitu pemilik perusahaan Paragon Technology and Innovation, Ibu Nurhayati Subakat. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nurhayati Subakat
Kami panggilnya Ati karena beliau itu sahabat dari kakak ipar saya angkatan 71. Dan beliau adalah salah satu contoh istiqomah, Ibu. Istiqomah memakai baju panjang, baju kurung, dalam keadaan mapram, dalam keadaan olahraga, kakak-kakak dan adik-adik semua istiqomah. Jadi saya kira salah satu kunci dari kita untuk bisa menuju ma'rifatullah, untuk mengejar ridho Allah adalah istiqomah. Istiqomah dan sabar. Dan yang terakhir saya hanya ingin menutup, bukan karena ini KKN dengan keluarga. Ada adik saya 2 di sini Pak, Tati Rajab dan Edi Rajab. Dan saya sampaikan terima kasih segala-galanya. Edi Rajab itu adalah adik saya yang nanti akan menghibur kita dengan lagu-lagunya bersama Mas Wiki. Dan Tati selalu ada di NBO sebagai salah satu sahabat dari Ibu Evi, Ibu Silvi dan Ibu Karlina untuk memimpin kelompok cendekia. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan di sini tidak banyak, tidak bisa saya menyampaikan satu-satu karena setelah ini masih akan dibedah lagi oleh kakak saya Pak Mehmet, adik saya Pak Ibong, dan adik atau kakak yang suka mengundang semuanya kita untuk bisa makan nasi biryani, Ibu Fadlun. Saya tutup dengan salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan kelompok yang mendapatkan ridha Allah, bersama yang saling mengingatkan, saling memberi, saling belajar. Semua guru-guru kami yang ada di ruangan ini, semua anak-anak juga, anak-anak Pak Hasan juga, anak-anak Pak Suharyadi yang ada di ruangan ini, dan juga ibu bapak yang dimuliakan Allah. Terima kasih. Kalau ada kesalahan itu dari kami, kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, pembedahan yang komprehensif dan sekaligus menyentuh. Terima kasih. Berikut adalah Bapak Mehmet Gunawan yang akan jadi pembedah kedua. Silakan Pak Mehmet. Atau saya bacakan dulu CV-nya Bapak. Insinyur Mehmet Gunawan untuk Education di University of Minnesota US, MSc on Agriculture and Applied Economics 1983, dilanjutkan PhD dalam topik yang sama, Agriculture and Applied Economics 1987, dan juga di IPB, Institut Pertanian Bogor, Insinyur Statistik 1974. Silakan. Supaya agak mudah, saya mohon izin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berani membedah, tetapi menikmati ya. Karena seperti kata Pak Rajab tadi, memang isinya luar biasa, sangat bagus. Judulnya Inspirasi Al-Quran Sepanjang Hari, dan ini ditulis oleh 62 penulis, 480 halaman, dan diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan. Pada bagian pertama, penulis-penulis sangat mengapresiasi bagaimana NBO itu.
ada sejarah disampaikan di sana, bagaimana itu mulai dibentuk dari yang sangat kecil kemudian menjadi besar, dan kita katanya berterima kasih kepada pandemi karena kemudian kita terlibat di dalam Zoom dan anggotanya menjadi makin besar, kadang-kadang lebih dari 1.000 orang pendengarnya. Kemudian juga dinikmati bahwa ini tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga silaturahim. Para penulis di sana mengatakan dengan begitu indahnya, begitu semangatnya, dan begitu merasakan manfaatnya NBO ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian akan membacanya dengan sangat senang hati dan mendapatkan manfaat dari sana. Kalau melihat judul dan isi, saya tadinya barangkali orang-orang yang membaca akan membayangkan ada tausiah, kemudian pendalaman agama dan pendalaman Al-Quran. Tapi bukan itu isinya. Isinya bukan tuntunan dari kita, dari ustadz, tetapi tuntunan dari Allah. Karena yang disampaikan adalah perasaan para penulis bagaimana mereka mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan mukjizat bahkan dari Allah. Ada satu yang saya baca di situ yang sangat menyentuh. Ketika dia tidak punya uang sama sekali, pergi ke kantor dengan bekal yang sangat sedikit, tidak bisa membayangkan bagaimana dia pulang. Nah, pada saat itu di tempat parkir, baik, terima kasih Pak. Di tempat parkir ketemu dengan seorang kawan yang memberinya $2.000. Masya Allah. Jadi banyak mukjizat yang diceritakan oleh para penulis itu. Jadi bukan tausiah-tausiah yang biasanya kita dapatkan, tetapi testimoni dari para penulis. Bagaimana mereka itu mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sesuatu hal yang merupakan pengalaman sehari-hari, pengalaman hidup yang real, yang nyata, dan testimoni ini menjadikan kita belajar dari sana bahwa ada sesuatu bukti dari kebenaran Al-Quran dan bukti dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca cerita ini, ya seakan meloncat-loncat memang. Ceritanya cerita tentang A, kemudian tentang B, tentang C, yang berbeda-beda. Ceritanya cerita pribadi, bisa saintifik yang populer, bisa puisi, ungkapan bebas yang tidak terikat oleh satu tuntunan tertentu di dalam menulis novel misalnya. Akan tetapi ini adalah ungkapan jujur, ungkapan yang sangat keluar dari hati sanubari, sehingga kata-katanya, gaya bahasanya itu betul-betul sangat enak. Saya terlibat di dalam editing, hampir tidak ada editing yang khusus, karena begitu datang dari penulis itu semuanya sudah bagus. Saya yakin itu karena datang dari hati sanubari masing-masing, mengungkapkan perasaannya ya. Jadi yang datang itu adalah sesuatu yang sudah hampir sempurna, tidak usah ada editing yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian, yang kita baca sebetulnya bukan kalimat, bukan alinea, akan tetapi perasaan dan isi jiwa dari penulisnya. Saya merasakan itu, dan itu kadang-kadang merupakan jawaban atas pertanyaan yang sehari-hari kita terima. Mengapa dunia ini begini? Mengapa itu begitu? Tiba-tiba ketika kita baca, ada pengalaman orang lain yang menjawab pertanyaan kita. Itu saya kira yang kita rasakan dari buku ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi yang kita lihat adalah bukti kebenaran petunjuk Al-Quran yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ungkapan perasaan dan isi jiwa. Formatnya buku ini tidak disusun konvensional, mulai dari pendahuluan sampai dengan isinya, kemudian kesimpulan ya. Tetapi saya katakan tadi meloncat-loncat, tetapi
bersambung dalam keseluruhan makna kebenaran Al-Quran dalam kehidupan. Saya kira ini satu buku yang belum pernah ditulis oleh siapapun ya. 62 pengarang, kemudian isinya itu betul menyentuh dan betul-betul merupakan rangkaian-rangkaian cerita sehari-hari yang hampir dirasakan oleh semua orang. Saya melihat bahwa NBO berhasil dengan cerdas menerapkan metode andragogi ya, pendidikan kepada orang-orang dewasa yang tidak menggurui, tidak menggugah kesadaran dan menghasilkan himpunan tulisan yang bernas, yang menyentuh dan efektif. Sekali lagi yang disampaikan bukan agama tetapi esensi lewat suara hati dan nurani kejujuran yang membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran. Tulisannya sangat indah, mengalir dengan kejujuran, kecintaan, suara hati yang dalam dan kerinduan tanpa banyak memerlukan editing. Tadi dikatakan oleh Pak Rudi Rajab dalam cerita Prepau Pere itu betul-betul bisa menguras air mata kita. Betapa ungkapan kasih sayang kepada anak ya, yang lahir dengan mata yang tidak sempurna, ibunya melihat dan merasa sedih, tetapi dia berkata kepada anaknya, kamu tidak lagi ada di dalam rahimku, kamu ada di sini, tetapi aku ada di sini menghiburmu, menghilangkan keraguanmu. Jadi betul-betul satu tulisan-tulisan yang sangat indah. Lihat pula tulisan-tulisan mengenai pengetahuan tentang teh, Ibu Karlina di sini ahlinya, tentang energi, akupunktur, vaksin, alam, sampai dengan musik. Semua itu ada kuasa Allah di belakangnya. Jadi betul-betul saya kira ini adalah suatu buku yang sangat berharga. Apresiasi kepada Bapak Profesor Suharyadi, Dr. Hasanuddin atas gagasan untuk menerbitkan buku ini. Dan saya kira tim yang menyelesaikan buku ini sudah bekerja sangat keras. Apresiasi kepada Ibu Emi, Ibu Fadlun dan tim yang menangani terbitnya buku ini sampai bisa kita nikmati. Saya boleh menyimpulkan bahwa kita semua mempunyai sesuatu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini sering sekali dikatakan oleh Pak Prof. Suharyadi bahwa kita semua mempunyai sesuatu yang lebih kurangnya ada di sana. Kalau kita share akan menjadi pengetahuan bagi kita semua yang luar biasa. Yang punya kelebihan share, yang punya kekurangan akan mendapatkan pengetahuan dari yang lain yang share kepada kita, dan ini mudah-mudahan bisa kita teruskan. Saya ingin mengakhiri kenikmatan saya membaca ini dengan izin Bapak Ibu sekalian, kalau boleh akan membacakan satu buah puisi. Puisi ini adalah tentang kita, karena kita sudah ada di sini. NBO tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga adalah silaturahim. Judulnya adalah Kopi Darat Para Sahabat. Waktu memang milik Allah yang Maha Kuasa. Kita tak mampu mengaturnya. Tapi hari ini sang pemilik waktu mengantar kita untuk berjumpa. Sahabat NBO yang sudah ku kenal wajahnya, hafal suaranya, dan tahu pasti baik hatinya. Lihatlah wajah sepuh, tawadu dan sederhana, serius tapi ramah, seperti saat menyimak tausiah, tanda-tanda bahagia dan sisa perkasa pada masa mudanya. Sahabat, di muka kita memang ada guratan tanda-tanda usia senja.
tapi tatap mata tetap jernih. Wujud kepasrahan dan rasa bahagia, makna penyerahan diri total pada Sang Maha Kuasa. Kita telah sama-sama lelah berlari, kaki rentan, rambut beruban. Kita telah keras berpikir dan panjang menimba pengalaman. Fisik kita telah berubah di dera waktu menghadapi teka-teki kehidupan. Kini kita bertukar cerita tentang cita-cita, ingin dekat, melekat dengan Sang Maha Pencipta. Kita telah menyimak tausiah guru-guru kita, mendengar, mencatat, semangat bertanya tentang akhirat maupun dunia, mengungkap pemahaman agama yang dangkal di kepala kita, mengurai sesal yang menggumpal, rasa bangga akan harta dan kuasa di jalan yang terjal. Sahabat, Allah telah sengaja mempertemukan kita. Kita adalah guru, kita adalah ustadz, dan kita adalah murid. Kita adalah segala profesi dan pakar berbagai ilmu dunia dengan kadar yang berbeda, tapi mengusung status yang sama, makhluk dalam ujian Tuhan. Sahabat, kita sedang berada di jalan tanpa putaran menuju akhir perjalanan, menggenggam tiket rahasia kereta terindah, mengantri sukacita berangkat pulang ke jannah milik Allah yang kita dambakan. Mari pikiran kita satukan, membina sisa hidup dalam persaudaraan. Mehmet Gunawan, ditulis di Pasar Minggu, 25 Februari 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mehmet. Sangat dalam ya, sangat dalam sampai bisa merasakan perasaan daripada pembuat tulisan. Dan memang tidak mengherankan karena Pak Mehmet juga adalah salah satu dari pujangga andalan NBO yang sering sekali membuat puisi-puisi indah. Jadi terima kasih banyak Pak Mehmet atas pembedahannya. Nah, tibalah sekarang kita untuk menghadirkan penanggap. Ladies first, siapa Ibu? Saya boleh minta Ibu Fadlun dulu. Terima kasih, silakan Ibu Fadlun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Yang saya hormati tentunya Bapak-bapak yang ada di depan saya, pembina NBO, ustadz-ustadz, kemudian profesor-profesor, yang semua Masya Allah hari ini menyempatkan diri ikut datang bersilaturahmi di kampus tercinta, di kampus Undira, dengan rektornya yang ganteng banget, dengan wakil rektornya yang keren banget, dengan temannya yang keren banget juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rudi Rajab sama Pak Mehmet, Masya Allah pembahasannya luar biasa, dengan Ibu Miranti yang sudah memanggil saya terlebih dahulu. Saya ingin bercerita sedikit mengenai buku NBO dan sedikit mengenai tulisan saya. Kalau tulisannya yang lengkap, tolong ibu-ibu dan bapak-bapak dibeli saja bukunya ya. Karena siapa yang membeli buku ini artinya ikut berinfak di jalan Allah, ikut melanjutkan syiar kita di NBO. Demikian dari saya. Saya mau bercerita, memang NBO ini sukses besar, Masya Allah. Dari beberapa peserta, kemudian menjadi ratusan, kemudian menjadi ribuan. Sehingga saya di sini ada dua pengalaman yang saya ternyata mawas diri, saya ternyata malu banget akhirnya. Jadi pertama, setelah saya mengikuti
kajian Pak Hasan. Waktu saat itu masih orangnya masih bisa dihitung jari. Di sana kita masih sering sapa, berkenalan dengan akrab. Kemudian berkembanglah menjadi besar. Saya lihat-lihat, Masya Allah, Subhanallah, ini NBO luar biasa. Kemudian saya merasa di sana yang diulang-ulang oleh Pak Hasan itu kan adalah akhlak, adalah kejujuran, adalah bagaimana kita menyambung silaturahmi. Itu tiap hari diulang-ulang. Saya pertama juga bingung, kenapa ya kok selalu diulang-ulang. Ternyata memang dalam hidup kita itu hal-hal yang paling sulit. Bagaimana kita berakhlak baik, bagaimana kita berlaku jujur, bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan kontinu. Kemudian saya melaksanakan itu, dan bagaimana kita bisa menularkan apa yang kita dapat. Sehingga saya berpikir waktu itu, saya juga kepengen jadi Pak Hasan. Toh gampang, apa yang Pak Hasan baca saya bisa baca juga. Kemudian kepada siapa ini saya mesti tularkan? Saya cari kira-kira orang yang paling takut sama saya. Wah, panggil aja security lah supaya mereka juga ikut belajar ngaji. Udah, setelah saya kumpul security, saya ajarin ngaji dengan seadanya. Terus mereka ya mau tidak mau ya ikut. Karena takut juga nanti habis ini, aduh ntar ibu nggak ajak lagi kita kerja sama. Ya udah, mereka tiap hari karena COVID nggak ada kerjaan, udah tiap hari harus mengaji sama saya. Siap Bu? Oh ya udah, alhamdulillah udah bagus. Saya lapor pasan, ini loh rekaman-rekamannya. Kemudian saya berpikir, wah saya ini mesti cari juga ibu-ibu di NBO ini, pada bisa ngaji apa enggak. Saya bekerja sama dengan Ustadz Taslim. Ustadz, ayo kita bentuk pengajian di grup kita. Oh iya, kata Ustadz, udah bikinlah kelas di sana. Alhamdulillah, setelah saya masuk kelas, saya kaget, ternyata bacaan saya salah semua ya. Jadi saya pikir, aduh yang saya ajarin security yang mana ini? Kata Ustadz Mahfudil Huluk itu kalau saya baca, saya pikir saya udah paling benar, paling jago. Begitu baca, salah Bu Fadlun, harus begini, iramanya harus ini. Waduh, saya salah semua. Tapi nggak apa-apa, kata Ustadz. Belajar dan yang terbaik adalah mengajar walaupun satu ayat. Sehingga saya tidak pernah patah semangat oleh itu. Kemudian saya pikir bahwa memang Allah itu maha pencinta, karena Allah itu tidak pernah menghukum kita melebihi daripada apa yang kita kerjakan. Jadi selalu kalau kita pengen berbuat, pasti Allah menambahkan. Walaupun kita baru berniat, pahalanya sudah tercatat. Makanya saya menulis sedikit apa yang saya alami, yaitu Allah maha pencinta. Sungguh engkau maha pencinta segala makhluk. Namun banyak makhlukmu lupa akan cintamu. Bahkan sering mendurhakaimu. Betapa cintamu meliputi segala sesuatu. Engkau dekat. Kadang kedekatanmu membuat kami tak mampu melihat keberkahan cintamu. Cintamu menebar ke segala sesuatu, tetapi tidak segala sesuatu sadar akan cintamu. Engkau tidak pernah peduli itu, karena cintamu mendahului amarahmu. Engkau menciptakan surga dan neraka hanya agar nama-nama indahmu tercermin di sana. Selanjutnya ibu-ibu dibeli bukunya ya. Kemudian saya selalu berdoa. Doa saya itu saya tulis juga dalam puisi. Ya Allah, jangan engkau tahan langkahku menjadi penyesalan waktu. Temani aku melangkah ke depan, mendekap rahmat dan hidayahmu.
Singkirkan kerikil-kerikil tajam agar aku bisa melewatinya tanpa sandungan. Tutupilah aibku ya Allah, sebagaimana Engkau menutup malam terhadap siang. Janganlah Engkau memberiku kesenangan dunia, tetapi menghalangiku dari hidayah-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadlun, indah sekali, indah sekali. Jadi tadi saya garis bawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Fadlun, bahwa sangat harus belajar membaca Al-Quran, tapi yang paling baik adalah mengajarkan Al-Quran gitu ya. Nah, Ibu Fadlun pernah cerita juga kan waktu itu bahwa mengajarkan satpam sekolah di Cikal ya Bu ya. Jadi satpam dikumpuli oleh Ibu Fadlun, diajarkan untuk belajar Al-Quran gitu. Nah, itu kan satu hal yang amat sangat baik. Nah, Ibu Fadlun ini juga seorang puisi sebagaimana Pak Mehmet. Ini kita punya beberapa pujangga Bapak dan Ibu sekalian di NBO itu. Ada Pak Safwan Hadi, dan yang hebatnya ya, saya itu kadang kagum sekali loh. Jadi pada saat ada pemberi ceramah misalnya, atau syiah itu di beranda, itu begitu selesai Pak Mehmet maupun Ibu Fadlun itu udah selesai dengan puisinya. Coba hebat nggak? Itu tepuk tangan dulu. Jadi artinya begini, artinya memang penguasaan kosakata itu cukup hebat ya, sangat hebat. Dan juga keluarnya itu indah gitu loh, kata-kata terpilih itu indah. Jadi hebat, jenius. Saya bisa bilang hebat ini. Jadi berbahagialah kita mempunyai pujangga-pujangga dalam NBO, dan memang kita harapkan bahwa ke depan kita tidak akan berhenti dengan buku ini Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang pernah kita bahas ya bersama dengan Pak Hasan, Pak Suharyadi, Ibu Emi, bahwa kita akan lanjutkan lagi penerbitan buku yang lain-lain juga, insya Allah. Dan ini kami harapkan sekali kan banyak juga dari kawan-kawan anggota NBO yang menulis ya, karena ternyata kisahnya sangat-sangat inspiratif. Di beranda kami juga sering mengundang anggota untuk bicara, dan terus terang banyak sekali hal yang kita bisa pelajari, sangat inspiratif. Jadi kembali bahwa ke depan nanti insya Allah kita akan punya banyak sekali penerbitan Bu Emi ya, insya Allah. Nah sekarang yang terakhir, last but not least, adalah sahabat saya Mas Ibong. Silahkan Mas Ibong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua jamaah NBO yang saya cintai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah 800 sekian hari ya, Pak Hasan, NBO kita bisa berkumpul bersama di sini. Ini pun juga baru sepersekian dari jamaah NBO yang bisa berkumpul. Ini merupakan satu nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri, bahwa kita berkumpul di sini keadaan sehat. Semua orang kelihatan giginya karena senyum, ketawa, nggak ada yang merengut ya. Ini juga satu hal. Dan ini sebetulnya saya ini kelas, kalau namanya ini tuh tambahan. Sebab pembahas itu pembedah udah ada Pak Mehmet sama Pak Rudi. Kemudian ada kalau misalnya si Ibong nggak dikerjain kayaknya kurang bener gitu ya. Jadi saya disuruh bicara juga. Tapi saya tadi disuruh bicara tentang tulisan saya. Nah sebetulnya apa yang saya tulis di buku itu adalah cara saya mengajak orang-orang untuk masuk ke NBO gitu ya. Karena kita melihat beberapa tausiah ya, ustadz-ustadz, kebanyakan ustadz kalau bicara tuh sudah ada topiknya, kemudian mengambil ayat Al-Quran sebagai backupnya, sebagai dasarnya begitu. Tapi NBO ini itu membedah Al-Quran ya, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya. Tiap hari dibaca ngaji, di mana Pak Hasan dengan luar biasa lantunannya dan bacaannya yang nyaris sempurna. Katanya nggak boleh bilang sempurna ya kalau manusia ya.
nyari sempurna. Dan yang ngikutin itu saya lihat, saya bilang sama Pak Hasan, ini kayaknya udah bener kok diulang juga sama Pak Hasan gitu ya. Padahal udah bener. Ternyata itu ajaran buat kita yang nyimak gitu loh. Bukan mau ngasih tahu Bu Oom apa Pak Ismail apa Bu Faridah gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada yang perlu dibetulin ya dibetulin. Jadi itulah NBO di mana kita bisa baca Al-Quran. Kakak saya Ilya luar biasa. Itu ngikutin nggak pernah absen gitu. Kecuali kalau dipaksa absen oleh keadaan. Kalau nggak, karena begitu semangatnya dan begitu ketemu ustadz yang cocok betul gitu ya gitu. Jadi memang uraian dari Pak Hasan itu selain mengajarkan kita, membiasakan kita sebagai keharusan ya untuk membaca Al-Quran, itu satu kewajiban ya. Itu terpenuhi dengan kita mengikuti NBO. Dan juga kita seperti tadi yang bayangkan Bu Fadlun aja masih bisa dikoreksi tuh bacaannya. Apalagi saya nih banyak sekali, mungkin baru mangap sedikit udah dimarahin sama Ustadz Taslim gitu ya. Jadi kesempatan kita untuk menyempurnakan tajwid ya, itu luar biasanya NBO. Kita ngaji tiap hari, terus menyempurnakan bacaannya dengan mengikuti itu. Terus kemudian Pak Hasan ini membaca tafsir, arti dan terjemahnya itu luar biasa. Dan diambil juga dari mufassir ya, Abdullah Yusuf Ali ya. Kemudian dibacakan, dan semua surat ayat yang terkait secara tematis itu dihadirkan oleh Pak Hasan. Kalau kita lihat kan kita males ya, lihat di tafsir tuh yang tentang misalnya tentang waris, itu ada surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Tapi ini semuanya dihadirkan oleh Pak Hasan. Ini yang selalu saya ucapkan ke orang-orang, kesempatan kita untuk menguasai Al-Quran secara utuh dan mendalam gitu ya. Itu luar biasanya. Kemudian kita bergerak terus akan membangun komunitas NBO ini, bukan hanya untuk mengejar hablum minallah ya, tapi juga hablum minannas. Maka dari itu 30 menit sebelum mulai Zoom link dibuka. Nah, bara bertegur sapa itu luar biasa. Kadang-kadang orang-orang yang saya ajak masuk itu kadang-kadang udah kecut, dia bilang, wah udah pada akrab ya. Saya bilang itu baru ketemu di Zoom, saya bilang gitu. Itu luar biasanya 30 menit dikasih waktu oleh Pak Hasan untuk saling bertegur sapa. Memang kita mau ice breaking ya, jadi memecah kebukuan emosi supaya pendekatan, karena kita mau membangun peradaban Islam di Indonesia. Jadi komunitas NBO ini akan menjadi ujung tombak membangun komunitas yang Islami betul ya. Karena sekarang ini itu mayoritas rakyat Indonesia itu Muslim, tapi mayoritas Muslimnya itu Islam KTP ya. Sehingga ada upaya untuk pecah belah ya, ancaman-ancaman terjadilah Islamofobia. Ini harus kita hilangkan, Islamofobia ini. Dan komunitas NBO ini dengan pemahaman Al-Quran yang benar dan baik, dan juga dengan semangat untuk ukhuwah Islamiyah dan watoniyah ya, itu harus bisa menjadi unsur pemersatu bangsa. Jadi kita selain berusaha menjalankan Islam secara kafah seperti diperintahkan Allah di surat Al-Baqarah 208 ya, untuk masuk ke Islam secara kafah gitu. Kita juga terus menerus untuk menjadi bermanfaat untuk sesamanya, yang selalu diutarakan Pak Hasan, khairunas anfa'uhum linnas itu. Dan satu hal yang paling penting, tiap pagi jam 5.30 tank Pak Hasan langsung on stage, kalau bahasanya Mas Rajab 5.30 itu langsung dengan rentetan kata-kata yang menyentuh ya gitu. Terus itu selalu mengingatkan kita untuk selalu mengingat orang tua kita, jasa ibu ayah kita, karena disitulah mengasah akhlak. Kalau kita terasah akhlak kita, sentuhan kalau dengar ayah ibu tuh
itu luar biasa. Dan itu yang akan menuntun kita supaya dalam perjalanan hidup kita itu jangan sampai kita mengorbankan kehormatan dan harapan orang tua kita dengan berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu kira-kira yang ada saya lantunkan di buku saya, di tulisan saya gitu. Terus katanya Bu Fadlun beli bukunya gitu ya. Itu untuk syiar ya, buku ini syiar. Jadi ini atas nama Pak Hasan, kepala suku kita ya. Saya ngajak semua di sini nih untuk kita membangun masyarakat Islami. Kita sebarluaskan ini semuanya. Kita ajak sebanyak mungkin orang gitu. Bagaimana kita berislam secara kafah ya, dan juga bukan hanya mengejar hablum minallah, tapi juga hablum minanas, hubungan antar manusia. Karena Islam mengatur sebagai rahmatan lil alamin. Kalau misalnya Islam itu membuat orang tertekan, itu bukan Islam yang benar, pemahaman yang salah ya, gitu. Jadi begitu juga komunitas NBO ini semoga terus berkembang ya, dan terus kayak Pak Hasan itu bagaimana membuat peradaban Islam. Terus hari Selasa begitu Pak Hasan diperintahkan untuk istirahat gitu ya. Kalau enggak tiap hari dia gitu. Ya kan? Jadi Sabtu dan Selasa libur. Hari Selasa dijadikan hari perdagangan umat Islam. Jadi yang mau jual beli di situ terjadi. Karena sekarang ini apa? Umat Islam tuh senangnya beli rokok. Ya, jadi pedagang rokok tuh luar biasa kaya raya. Padahal kalau umat Islam tuh beli kayak Wardah misalnya ya, kayak apalagi tadi yang madu ya, terus kemiri, obat rambut yang Omar Rahim, ya kan, daripada beli merek-merek dari luar, ini mereka kalau maju, insya Allah pasti akan memikirkan umat. Ya, jadi kembali lagi ke umat Islam. Itu aja. Demikian, fattaqullaha masata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ibong. Jadi tadi saya garis bawahi, Pak Ibong katakan bahwa banyak mengajak kawan-kawan ya. Jadi memang Pak Ibong ini paling ahli dalam kaitan mengajak gitu ya. Jadi memang kalau kita provokatif provokator, tapi yang diusulkan, yang diprovok itu hal-hal yang bagus, jadi nggak salah kan ya. Jadi memang hebatlah Pak Ibong ini, banyak kawannya, networknya juga luas, dan setiap apa yang disampaikan orang-orang tertarik gitu loh. Hebat gitu loh Pak Ibong, ahlian khusus itu. Nah jadi satu hal lagi mengenai Pak Ibong ini, juga berpikir out of the box kadang-kadang. Kita kalau rapat tuh kadang ide-ide khusus gitu dari Pak Ibong tuh terlontarkan, kita tertarik. Nah kembali mengenai menciptakan peradaban Islam yang kafah itu ya, itu adalah ide dari Pak Ibong, disampaikan dalam rapat yayasan ya, dan itu juga menjadi suatu tujuan utama kami nanti, bagaimana secara pelan-pelan kita betul-betul bisa memasyarakatkan atau bisa mengupayakan adanya kebangkitan Islam, tapi juga nomor satu adalah bagaimana Islam itu bisa betul-betul kafah ya, kafah dalam pengertian yang sebenarnya menyeluruh ya, dan juga rahmatan lil alamin. Itu juga dua hal itu ya Pak ya, yang kita upayakan dalam NBO ini, dalam yayasan. Jadi memang gak banyak orang mengetahui bahwa Quran itu untuk semua makhluk, untuk semua orang, bukan agama apapun juga gitu. Gak banyak yang tahu begitu ya. Orang Islam pun saya juga cek-cek gak banyak yang tahu juga. Jadi inilah keunggulan komparatif kita ya sebagai agama ya, bahwa kita telah disempurnakan oleh Allah sebagai agama terakhir ya, yang menjadi rujukan semua dalam rahmatan lil alamin ini. Jadi kembali terima kasih banyak Pak Ibong atas ide-ide Anda yang memang out of the box tadi, sangat-sangat kami hargai. Bapak dan Ibu sekalian, telah kita dengarkan paparan dari 4 tokoh NBO ini, dan kita tiba pada sesi tanya jawab. Panitia akan mempersiapkan hadiah ya untuk penanya. Izin Ibu Moderator, untuk sesi tanya jawab nanti setelah acara ini. Oh baik, iya. Baik ya. Jadi kita karena waktunya sudah iya, juga, waktunya ya? sudah habis dan ya.
Ya betul, jadi kita diberikan waktu 90 menit dan kita akan taati Baik. pemberian alokasi waktu itu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan untuk acara ini. Kalaupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan dengan ini saya menutup acara bedah buku dan saya kembalikan pada panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator dan para pembedah dan juga para peninjau atau penanggap, mohon izin, mohon tetap di atas panggung karena kami akan memberikan cindera mata yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan berdiri di atas panggung. Iya. Kami undang Profesor Suharyadi, Bapak Hasanuddin Thoyib, Ibu Emi Baroka, Bapak Agus Surya Bakti dan Ustadz Taslim untuk bersama-sama di atas panggung untuk memberikan cindera mata. Dan tentunya mohon diabadikan para fotografer. Kami persilakan Bapak. Kami persilakan Bapak-bapak untuk memberikan cindera matanya. Kayak mau ngajar universitas. Izin Bapak, silakan diberikan kepada Bapak Mehmet Gunawan yang terlebih dahulu. Ya, atau mohon izin Bapak Ibu, mungkin dari sebelah kiri ya, kami akan memberikan, atau dari sebelah kanan yang lebih nyaman. Rasanya dari sebelah kiri mungkin lebih nyaman. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibong dan diserahkan oleh Bapak Ustadz Taslim untuk memberikannya, atau Prof terlebih dahulu silakan. Prof memberikan kepada Ibu Miranti Abidin, mohon Bapak Ibu mengabadikannya. Izin Pak Hasan untuk memberikan. Berikutnya Pak Hasan memberikan, Bapak Hasanuddin Thoyib memberikan kepada Bapak Mehmet Gunawan. Mohon maju ke depan Bapak Mehmet. Silakan untuk diabadikan. Selanjutnya Bapak Agus Surya Bakti untuk memberikan kepada Bapak Rudi Rajab. Ibu Emi Baroka, mohon kiranya memberikan kepada Ibu Fadlun. Dan mohon agak ke tengah agar diabadikan lebih sentris dan lebih cantik. Silakan ya. Oke. Baik. Selanjutnya Ustadz Taslim memberikan kepada Bapak Ibong Saruja. Silakan agar berdiri di tengah. Izin kami undang Ibu Rini Patmirehata untuk naik ke atas panggung. Mohon izin Ibu Rini Patmirehata untuk
Ibu Rini Patmirehata. Mohon kiranya memberikan kepada Ibu Emi Barok. Ya. Ibu Emi memberikan kepada Ibu Rini Cindramata ini, silakan berdiri di tengah-tengah. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon Bapak Ibu yang berada di atas panggung kiranya untuk mempersiapkan diri dan kita akan ambil sesi foto bersama. Silakan para fotografer untuk mengabadikannya. Silakan mohon Mas Rengga untuk membantu agar mengatur. Kiranya Bapak Ibu menyesuaikan barisannya agar nanti hasil fotonya menjadi hasil foto yang terbaik. Bapak Ibu, kami akan ambil momen secara khusus, yaitu izin 1 menit lagi kami akan mengambil momen secara khusus dan dilakukan selfie di atas panggung oleh dipimpin. Tanya jawab tidak usah ya. Oke. Baik, kita akan mengambil foto selfie Bapak Ibu dan dipimpin oleh Ibu atau Bapak siapa yang akan mengambil, mohon. Jadi kita menghadap Bapak Ibu, para yang berada di atas panggung, Bapak Ibu menghadap ke sana. Izin Bapak Ibu yang ya. Jadi agar semua Bapak Ibu bisa, mohon Bapak Ibu tetap berduduk. Bapak Ibu tetap duduk, mohon, karena kami tetap bisa mengabadikannya. Mohon Bapak Ibu tetap duduk di tempatnya masing-masing, kami akan mengabadikannya. Baik, di sini tim dokumentasi juga membantu yang sudah naik ke atas panggung ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berada di atas panggung, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Izin Bapak Ibu, mohon kiranya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, karena sesaat lagi kita akan menyajikan acara yang sangat-sangat spesial. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah bersama-sama kita mengikuti bedah buku pada hari ini, selanjutnya akan ada persembahan musik spesial yang akan dibawakan oleh Bapak Dwiki Darmawan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu mohon kiranya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa dari Dwiki Darmawan.
mendengarkan secara seksama. Mohon kiranya Bapak Ibu duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing.